show Yeshua dan Isa adalah satu orang yang sama. Begitu. Saya tidak mempengaruhi orang. Saya tidak memberikan gambaran untuk mempengaruhi orang, tidak. Ini hanya paparan. Ketika diterima saya mengucapkan alhamdulillah. Tidak, saya pun mengucapkan alhamdulillah. Karena yang penting saya sudah sampaikan paparan tersebut. Ya, kembali kepada para pemirsa yang disayangi dan diberkahi Allah, terutama akhi wal ukhti, ustadz wal ustazah, muslimin wal muslimah rahim. Sama nggak Ustadz Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih? Sama, bedanya cuma lafaz saja. Kalau Isa itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya Isa, bahasa Yunaninya Jesus. Bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Ibraninya Mesias. Mesias itu artinya juru selamat. Juru selamat sama kayak Al-Masih yang dijanjikan. Al-Masih yang dijanjikan Al-Masaha, asal kata adalah yang diurapi. Bahasa Ibraninya Mesias, bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Yunaninya Kristos. Yang tidak boleh mengakui dia sebagai Tuhan, itu nggak boleh. Tapi kalau nama itu kadang-kadang beda-beda. Salam Elechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya teman-teman sekalian Arif Bule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini kita berfokus untuk menanggapi Ustadz Ahmad Kainaman yang ngotot bahwa Yesus ya itu sama dengan Isa nabi mereka ya. Dan juga Ustadz Feliciao juga kita lihat apa yang disampaikannya bahwa Yesus dan Isa itu sama. Hanya lafaznya saja, namanya saja yang berbeda katanya. Nah teman-teman sekalian, mari kita dengarkan dulu berita dari Kemenak ya. Dan juga tentunya ya pemerintah Republik Indonesia yang akan mengganti nama Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Oleh karenanya kita langsung saja simak berikut ini. Atas usulan dari Kementerian Agama terkait dari istilah yaitu Isa Al-Masih akan dirubah menjadi Yesus Kristus. Akan ada perubahan nomenklatur atas usulan dari Kementerian Agama terkait dari istilah yaitu Isa Al-Masih akan dirubah menjadi Yesus Kristus. Untuk itu Kementerian Agama akan menyusun usulan Perpres Peraturan Presiden untuk perubahan nomenklatur yang Ketika ada muslimin atau para ustadz, ustazah atau siapapun yang mengaku dirinya ahli akademisi di bidang religi, di bidang agama Islam, lalu bilang Jesus is different from Isa alaihissalam, Jesus berbeda, maaf. Anda nggak tahu apa-apa ternyata. Maaf ya. Ya, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengar bersama dari pengumuman ya kementerian yang disampaikan bahwa Isa Al-Masih diganti dengan Yesus Kristus. Jadi tidak lagi ada kelahiran, kematian, dan kenaikan Isa Al-Masih, melainkan kelahiran, kematian, dan kenaikan Yesus Kristus. Teman-teman sekalian, memang kita di sini tidak menuntut ya ada Tuhan. Nanti mereka makin kejang-kejang. Kalau ada kenaikan Tuhan Yesus Kristus, nanti mereka makin kejang-kejang. Tapi dengan penggunaan Yesus Kristus, itu sudah sesuai dengan akidah orang Kristen. Sudah sesuai dengan imannya orang Kristen. Karena memang Yesus dan Isa tidak sama. Dari silsilahnya, dari tempat kelahirannya, dan juga dari kematiannya. Ya, yang satu diserupakan, yang satunya yang memang benar-benar mati disalib. Kemudian kedatangannya di akhir zaman teman-teman sekalian. Yang satunya yaitu Isa datang membunuh babi, hancurkan salib. Sementara
Yesus Kristus datang menjemput orang-orang yang sudah percaya kepadanya untuk diberikan hidup kekal dan dibawa ke dalam kerajaan sorga. Yang perbedaan yang kelima adalah surganya. Ya, nah, surga daripada yang Isa itu ya teman-teman sekalian udah tahu sendiri ya, malu saya menceritakannya ya, malu saya. Karena katanya itu pekerjaan dan kesibukan lelaki di sorga itu adalah wik ya. Kemudian salah satu ustadz lagi yang mengatakan di salah satu stadion TV ya, studio TV, dia katakan bahwa salah satu kenikmatan sorga adalah wik. Teman-teman sekalian, saya nggak sebutkan itu karena bagi saya surga yang diimani oleh orang Kristen tentu tidak ada hal-hal seperti itu. Karena yang kita imani adalah surga yang kudus, suci, dan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan di sana tidak ada lagi untuk hal-hal seperti yang ada di dunia ini. Ya, artinya ada hubungan suami istri itu sudah tidak ada lagi, teman-teman sekalian. Makanya Tuhan Yesus menjelaskan kepada orang-orang Saduki yang tidak percaya tentang kebangkitan. Mereka mencoba Yesus. Ya, kan ada 7 orang bersaudara. Yang satunya menikah dengan seorang perempuan. Lalu dia meninggal tanpa meninggalkan keturunan. Maka sesuai dengan hukum Musa, adiknya wajib menikahinya. Kemudian ini mati lagi, ini mati lagi, ini mati lagi, mati lagi, sampai yang ke-7. Mereka tanya, nanti di kebangkitan, siapa yang menjadi suami dari seorang perempuan ini? Yesus katakan, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Karena orang pada hari kebangkitan, waktu mereka nanti masuk dalam kerajaan sorga, mereka hidup seperti malaikat di sorga. Artinya teman-teman sekalian, tidak ada jenis kelamin lagi. Tidak ada nafsu seperti di dalam dunia ini. Tidak ada kedagingan. Semuanya adalah berfokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Melayani Tuhan di atas segala Tuhan. Itulah pekerjaan orang-orang Kristen yang masuk dalam kerajaan sorga. Maka teman-teman sekalian, apa yang diprotes oleh Ahmad Kainama, Ustadz Feliciau, dan mungkin ustadz-ustadz yang lain yang menyamakan antara Isa dan Yesus. Mulai hari ini Anda gigit jari. Nah, gigit jari. Ya, Ustaz Ahmad Kainama, sekarang kau gigit jari kelingkingmu lah ya. Gitu. Karena kamu bilang orang tidak punya ilmu, tidak tahu apa-apa ya. Kalau ada orang yang mengatakan Isa dan Yesus berbeda. Nah, sementara Ustadz Yawaloni saja, Ustadz kondang juga yang dielu-elukan oleh umat Islam ya. Yang disukai walaupun mulutnya penuh caci makian. Mulutnya penuh dengan dusta, kebohongan, takiyah. Ya kan? Tapi mereka tetap menyukai Yawaloni. Dia dengan lantangnya dia katakan, keras suaranya, tidak sama Yesus dan Isa itu. Karena Tuhannya orang Kristen bukan Nabi Isa katanya, tetapi Yesus Kristus. Seperti apa videonya teman-teman sekalian? Kalau bicara Nabi Isa selalu Kristen. Kristen gak ada hubungan dengan Nabi Isa. Tuhannya Kristen bukan Isa. Tuhannya Kristen adalah Yesus Kristus. Lakum dinukum waliyadin. Ya, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah saksikan dari Ustaz Yawaloni ya. Dan itu sangat jelas sekali disampaikannya bahwa Kristen tidak ada hubungan dengan Nabi Isa. Karena Tuhannya orang Kristen adalah Yesus Kristus. It's the best buat Yawaloni. Lalu teman-teman sekalian, paling terakhir ini saya akan tanggapin apa yang disampaikan oleh Ustaz Feliciau tadi di cuplikan. Yaitu, dia katakan bahwa Yesus itu dalam bahasa Yunani Jesus. Ya, itu salah teman-teman sekalian. Jesus itu dalam bahasa Inggris. Kalau di bahasa Yunani adalah Iesous, ya, yang diserap ya dari bahasa Aram sebenarnya itu ya. Jadi bahasa Aramnya adalah Iso, kemudian dalam bahasa Ibrani Yesua atau Yehosua, lalu ke bahasa Yunaninya Iesous. Jadi teman-teman sekalian, kemudian di bahasa Inggrisnya Jesus, ya. Lalu mungkin mereka tiru itu masuklah dalam bahasa Arab yaitu Isa menurut mereka. Nah, sekalipun sebenarnya yang mereka maksud adalah Yesus Kristus, tetapi karena mengingat daripada silsilah Isa Al-Masih yang ada dalam Al-Quran berbeda dengan Yesus Kristus, maka tentu kita tidak setuju jika itu disama-samakan.
Karena kelahirannya berbeda, silsilahnya berbeda, kematiannya juga berbeda, dan juga kedatangannya di akhir zaman berbeda. Oke teman-teman sekalian, sekian video kali ini dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.